Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa hebat Indonesia, kita bertemu kembali di kanal Belajar Bahasa Indonesia bersama Ibu Yeti Ursel. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai teks iklan. Tapi sebelum kita lanjutkan, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan like dulu. Baiklah siswa cerdas Indonesia, tonton sampai akhir ya. Kita sering melihat gambar-gambar seperti ini. Kalian tentu tahu, ini yang disebut dengan iklan. Jadi, apakah yang dimaksud dengan teks iklan? Teks iklan adalah teks yang mendorong, membujuk masyarakat agar menyukai atau tertarik terhadap sesuatu yang ditawarkan. Fungsi iklan berdasarkan penggunanya terdiri atas: pertama, bagi kantor atau perusahaan, iklan berfungsi untuk mendapatkan karyawan. Bagi produsen, fungsi iklan untuk memperkenalkan produknya atau bisa juga untuk meningkatkan jumlah penjualan. Bagi pemerintah, iklan berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sedangkan bagi perseorangan, iklan berfungsi untuk menjual atau mencari barang bagi kebutuhan pribadi. Iklan diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, iklan strategis, yaitu iklan yang berfungsi untuk membangun citra perusahaan. Yang kedua, iklan taktis. Iklan ini bertujuan mendorong responden agar segera merespon. Iklan strategis biasanya memiliki tujuan jangka panjang, sedangkan iklan taktis bersifat jangka pendek. Misalnya, program diskon yang hanya berlaku untuk beberapa hari saja. Tujuan iklan terbagi dua. Yang pertama, tujuan informatif, yang berfungsi untuk menyampaikan informasi mengenai produk. Sedangkan yang kedua, bertujuan untuk mengubah perilaku. Misalnya, dengan kata-kata tertentu mempengaruhi orang agar membeli produk yang kita tawarkan. Pola penyajian iklan dapat dilihat dari media tempat iklan itu. Yang pertama, media cetak. Iklan di media cetak ada yang disajikan dalam bentuk iklan baris, iklan kolom, display, atau iklan advertorial. Iklan advertorial adalah iklan yang disajikan dalam bentuk teks panjang menyerupai artikel yang berisi informasi lengkap mengenai sebuah produk atau organisasi. Iklan juga dapat disajikan menggunakan media elektronik, misalnya radio, televisi, dan film. Iklan dapat berisi pemberitahuan, penawaran jasa produk, dan layanan masyarakat. Struktur iklan terdiri atas pengenalan informasi tentang produk dan upaya untuk mempersuasi. Para siswa yang Ibu sayangi, selanjutnya kita akan membahas mengenai kebahasaan yang terdapat pada teks iklan. Yang pertama, kebahasaan yang muncul pada teks iklan adalah persuasif, yaitu kata-kata yang bernada bujukan. Yang kedua, kata-kata yang bersifat imperatif, yaitu kata-kata yang bernada ajakan, permintaan, maupun dorongan. Kemudian, ciri kebahasaan lain yang terdapat pada teks iklan adalah kata-kata yang bernuansa positif,
kata-kata itu pun tersusun berirama serta ringkas. Para siswa hebat, selain iklan, kita juga mengenal slogan dan poster. Slogan adalah kalimat pendek yang digunakan sebagai prinsip kerja suatu badan usaha atau organisasi. Misalnya, kalau kalian pernah mendengar slogan untuk Departemen Agama adalah ikhlas beramal. Untuk kantor pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Sedangkan poster adalah plakat, kata-kata, gambar yang dipajang di tempat umum untuk menginformasikan sesuatu. Contohnya poster untuk lomba 17 Agustusan ini. Setelah kita mengulas apa itu iklan, slogan, dan poster, inilah perbedaan antara ketiganya. Iklan berupa kata, gerak, dan suara. Slogan hanya berupa kata-kata, dan poster berupa gambar dan kata-kata. Siswa hebat Indonesia, itulah tadi pembahasan kita mengenai teks iklan. Sampai berjumpa kembali pada pembelajaran berikutnya di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa subscribe dan like-nya.